Tapi poinnya kita di sini kan bukan mau bikin pelaporan terus kemudian bergimik, bukan itu. Iya. Kita tidak sedang bergimik. Berapa pertanyaan? Tadi kita ditanya 23 pertanyaan, terus mengenai kronologi, terus juga yang terkait apa saja, beserta dengan barang bukti apa, semuanya sih lengkap ya tadi Pak ya. Ada yang mau tambahin? Ya, jadi tadi udah kita penuhi ya panggilan dari penyidik. Kita sudah sampaikan ada 23 pertanyaan yang sudah dijawab sama Densu, dan kita juga lampirkan bukti-bukti ya yang terkait dengan konten yang jadi persoalan ini ya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini terus bergulir dan kita harapkan ini cepat ada kepastian gitu ya secara hukum. Bukti-bukti terlambat berapa banyak kok mungkin? Ada berapa tadi? Ada banyak lah, nggak usah sebutin banyak itu. Apa aja Salah satunya apa aja yang dibawa hari ini kok? Ini kan peristiwa juga semua kita buktikan ya dari media cetak, media elektronik, ya kan semua kita ini termasuk Saksi. Komen-komen yang memang mengarah juga itu kita masukkan. Berarti apapun dari pihak Vina sendiri dimasukin ya Bang terkait sindiran-sindiran di Instagram dan segala macam. Oh iya, ini bukannya ini lagi udah nyata-nyata ya. Iya. Apa yang disampaikan itu ditunjukkan ke Densu. Kerugiannya sendiri kok seperti apa sih? Tadi udah disampaikan juga. Jadi kalau kita kan memang melihat ini kan kasus yang terkait dari 10 tahun yang lalu dan ingin kita selesaikan secara hukum dengan kerugian-kerugian dalam bentuk material, imaterial, kemudian nama baik rusak, terus kemudian gagal nikah berapa kali. Pokoknya semua kerugian yang menurut Pak Polisi tadi kira-kira bisa dimasukkan, saya masukkan semua gitu. Termasuk peneroran, saya mengalami teror dulu kan berapa kali, teror segala macam. Jadi itu kita masukkan semua. Nanti itu kan dibuktikan oleh penyidik. Nah kira-kira valid atau enggak nanti penyidik semua. Terornya dalam bentuk apa kok? Hah? Terornya dalam bentuk apa kok? Dulu Ya. saya pernah ada orang ngaku-ngaku intel lah di depan kosan saya. Terus si orang ini juga pernah datang dengan pacarnya ngamuk di depan kosan saya. Orang itu siapa? Ya si VH itu. Jadi biar teman-teman tahu ya. Tadi kita masuk jam berapa? Jam 10 ya. Jam 11 ya, jam 11 selesai ini jam 2. Jadi memang panjang sekali harus yang kita sampaikan sehingga 23% itu padat sekali. Ya, padat sekali itu pertanyaan. Ditambahkan lagi bukti-bukti itu ke materi jangan ya. Jadi itu biar penyidik urusannya ya, yang jelas apa yang kita sampaikan itu, apa yang kita berikan ke penyidik itu semua kita lampirkan buktinya. Pak Dedi, Sebentar apa aja? Pertanyaannya sebentar apa aja tuh? Ya, pokoknya ada 23 pertanyaan. Ya. Kaitannya tentu dengan peristiwa ini ya. Kronologi kejadian dari awal sampai yang jadi itu dulu. jelas lah. Pada ini soal laporan kan awal kan soal pencemaran nama baik kan, tapi kan setelah itu kan juga ada yang keraguan soal instansi. Ada nggak sih itu masuk laporan baru mengenai yang pertanyaan TSDN kedua di pihak terlapor melakukan instansi ini sendiri atau TSDN-nya? Oh, kita masih fokus di pelaporan pertama dulu. Jadi pelaporan pertama ini yang menjadi fokus kita. Setelah pelaporan pertama ini nanti sudah bergulir oleh penyidik segala macam, hasilnya udah seperti apa, baru kita akan fokus ke yang lain-lain. Karena di sini kan posisinya gini, aku membuat pelaporan itu bukan untuk mau ribut atau perang. Saya membuat pelaporan untuk membawa kasus publik yang sudah 10 tahun ini untuk diselesaikan secara hukum. Karena kita mau menyelesaikan secara publik dari 2019 itu nggak kelar-kelar juga gitu loh. Jadi isu ini menurut aku cukup mengganggu. Dan kalau ditanya saya merasa dicemarkan gitu loh. Dan kalau beralibi bahwa itu bukan buat saya katanya seperti itu kan alibi dari pihak mereka. Nanti kita bisa buktikan itulah selama proses penyelidikan dan penyidikan
ini kalau dia mau beralibi atau dia mau berdalih itu silakan, itu hak dia. Ya. Tapi yang pasti dari awal kita sudah mau melaporkan ini ke kepolisian dan laporan ini diterima, kita akan buktikan bahwa ini perkara ini akan terus berlanjut dan ini terpenuhi unsur pidananya. Oh, tapi kan kalau pihak Sanlun dalihnya itu bahwa Kokoh duluan yang mulai di podcast ya, ini kan sebenarnya kan bukan masalah mulai dan memulai apalah. Saya juga nggak pernah ada ngomong nama dia di podcast. Saya juga ceritakan tentang saya punya pengalaman pernah difitnah. Bukan untuk ngejatuhin dia, tapi untuk membangkitkan semangat orang yang saya sedang ngobrol itu yang juga melakukan kesalahan dalam hidupnya. Ya sharing, saya ini mau pakai acuan apa gitu. Yang saya punya kan cuma pengalaman hidup. Saya ini kan orang pintar, pernah mengalami banyak hal dalam hidup saya. Inilah ilmu saya yang saya bisa kasih. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu orang. Karena dulu saya pernah mengalami masalah dan saya kepengen membantu orang sebagaimana saya dulu tolong sama Tuhan, udah gitu aja. Tapi kalau kemudian akhirnya nyinggung beberapa pihak, ya kita harus maklumi juga. Tapi kan kita lihat dari unsur pidananya masuk tidak. Nah, saya kan tidak ada melakukan hal seperti itu, maka dia kalau merasa kan tinggal laporkan. Saya merasa kemarin saya laporkan gitu, dan saya lihat unsur itu bisa masuk ke dalam unsur pidana dan dibantu oleh kuasa hukum saya, itu kita luruskan secara hukum. Kalau bicara soal pidana sendiri, ini tega maksudnya sampai akhirnya mau memenjarakan Ferry nggak sih? Jadi gini, tujuan kita itu bukan untuk memenjarakan siapa-siapa. Tujuan kita adalah membawa kasus publik ini ke ranah hukum supaya edukasi hukumnya ada. Gitu. Jadi kalau tujuan dibilang Mas Denny tega menjarain orang, enggak. Kalau saya tega menjarain orang, dari 2019 ketika tes DNA pertama itu sudah keluar, secara valid saya sudah difitnah. Tapi saya tidak melaporkan orang itu ke polisi karena saya masih punya hati nurani. Nah, karena sudah seringnya diulang pola-pola ini dan beralibi, membangun opini, menciptakan asumsi, saya pikir ini arahnya nggak bagus. Nggak bagus buat keluarga saya, nggak bagus buat anak yang dia bilang, anaknya dia yang dia bilang mengalami dampak mental psikologi kan, nggak ada bagusnya. Jadi kita bawa ke ranah hukum supaya dihukum, diselesaikan dengan baik, jadi edukasi yang bagus. Kalau melihat tanggapan pihak sebelah podcast dengan Dr. Richard Lee seperti apa nih? Ini demi kepastian hukum. Ini demi kepastian hukum ya. Jadi kita bukan tujuan kita juga menjarakan orang, itu konsekuensi hukum aja. Konsekuensi kalau hukum. Nanti hakim memutuskan dia bersalah, ya konsekuensinya harus dihukum. Berarti nggak masalah buat terima kasih pada akhirnya. Loh, kalau itu urusan hakim, urusan nanti pengadilan. Sekarang ini masih lidik, ya. Tahapannya panjang ini, ya nanti lidik, ya sidik, ya nanti P21 ke jaksa, ya kan, baru ke pengadilan. Poinnya kita di sini kan bukan mau bikin pelaporan terus kemudian bergimik, bukan itu. Kita tidak sedang bergimik di sini. Kalau memang dari penyidik menyatakan ini P21 masuk ke proses pengadilan, kita ikut semua sampai endingnya di mana gitu. Kok melihat tanggapan dia? Sebenarnya tes DNA dilakukan di Singapura seperti apa nih kok? Tes DNA Nafsu banget tanya ya, apa? Ya diatur aja. Kan babangnya sudah ngomong, wah, kan saksi kalian loh saksi. Jadi kan udah oke aja. Mau di mana aja boleh. Tapi udah ada tanggalnya belum sih? Oke, tanggal sekian kita berangkat ke Singapura. Saya nggak pernah dikabar-kabarin apa-apa. Saya belum ada obrolan sama pihak sana belum untuk tes DNA selanjutnya? Saya sudah menghubungin bapak pengacaranya secara pribadi langsung. Saya nggak tahu itu dia atau bukan.